memaafkan kesalahan orang. Maafkan. Ingat ya, bukan dengan memaafkan itu persoalan Anda dengan orang itu selesai. Jangan dipahami demikian. Memaafkan itu urusan Anda dengan Allah selesai, maka Anda akan ditutup dari pembahasan dan pikiran kepada orang yang bermasalah itu. Sementara orang itu kalau belum minta maaf kepada Anda, tetap dosanya akan dicatatkan oleh Allah, dan dia akan selalu gelisah mengingat Anda. Bukan berarti memaafkan orang itu nggak ada untungnya. Anda banyak untungnya. Tenang aja, kalau masalah rezeki nanti akan dikembalikan oleh Allah. Kalau masalah kehidupan Anda akan ditenangkan. Tapi orang itu sepanjang belum minta maaf kepada Anda, maka akan dituliskan dosanya dan bergumul sampai kembali kepada Allah. Tentang kunut, Nabi mengajarkan kunut, ada yang mempraktekkan, ada yang tidak. Beda ambil kesimpulan. Sebagian sahabat tidak kunut, Anas tidak kunut, tapi Ibnu Umar kemudian kunut, dua-duanya sahabat. Turun ke bawahnya, kemudian ada yang praktekkan, ada yang tidak. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut, kunutnya jahar ba'da ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah, kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada pernah mengatakan, itu yang kunut bid'ah, itu jangan sholat di belakang dia. Tidak ada. Kenapa orang sekarang imam bukan, ahli fikih bukan, makmum kadang-kadang? Ya? Kenapa jadi pada rame? Dan yang paling berbahaya itu yang repot saya. Yang paling aneh itu ada kalimat-kalimat begini. Ustadz, bagaimana kami sholat di belakang ahli bid'ah? Yang kunut. Bagaimana status kami, kunut atau tidak? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bacaan iya itu nggak pakai tasydid, maknanya dhau'u syamsi, sinar matahari. Kalau iya hanya kepada engkau. Iyyaka na'budu, ya Allah kami ibadah hanya kepadamu saja, tidak kepada yang lain. Tapi kalau Anda tidak pakai tasydid, iyyaka na'budu, hei sinar matahari, kami hanya menyembahmu saja. Tuh, jauh mananya? Jauh, awas bisa majusi nanti. Menyembah matahari, menyembah api. Awas, hati-hati. Makanya ketika kita menyembah Allah, kalimatnya iya itu ditasydidkan untuk menunjuk bukan matahari yang saya sembah, bukan matahari yang saya sembah, bukan sinarnya, tapi iya yang membuat matahari itu, yang menciptakan sinar itu, pakai tasydid. Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Nggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda Anda yang menangis di pertengahan malam. Peluh keringat ayah Anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap. Demi Allah saya katakan, ya saya ingin katakan pada antum, tolong jangan tunggu penyesalan di akhir. Karena kalau sudah tidak ada, nggak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Ibu saya bawa ya Allah, saya mohon ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, ampuni dosa ibu saya, beri kesempatan saya membahagiakannya ya Allah, beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah nggak ada yang dipegang Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah nggak ada, sulit antum menemukannya, sulit. Ya, itu anugerah. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah, tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa?
Bukankah berdoa menambah harapan? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Ini tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Capek cuma sebentar. Olah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek ya pulang. Jika Anda punya masalah dalam hidup, kata Quran jangan mengeluh. Karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah. Sebut Allah. Dengan sabar. Sabar itu terima dulu masalahnya. Karena Anda menolak pun tidak mengeluarkan dari masalah. Setelah itu wassalah. Tunaikan salat. Makanya kalau Anda sedang menghafal Quran, tiba-tiba macet sehari, 2 hari, alif lam mim lancar tuh, nggak nyampe semenit hafal alif lam mim, kan? Ya begitu nyampe ayat 282, sudah 282 hari nggak hafal-hafal. Ya misal baca lagi. Kadang-kadang yang diberikan jumlah ayatnya, tapi Allah ingin melipat gandakan pahalanya untuk menutupi dosa-dosa Anda yang berlimbang sebelumnya. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.